Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak dengan NIM 2238162 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Saya akan menjelaskan sedikit makalah tafsir saya yang berjudul Adil dan Jujur. Nah, kajian ayat Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8 ini terdiri dari mufradat ayat, asbabun nuzul, nasikh mansuh, munasabah, dan juga makna ayat, dan juga beberapa penjelasan dari beberapa kitab tafsir. Ada 3 yang saya ambil. Yang pertama kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Fi Zilalil Quran dari Said Qutb, dan juga tafsir Al-Misbah dari Prof. Quraish Shihab. Oh my god! Wow! Jadi Quran Surah Al-Maidah ayat 8 ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qism wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, selanjutnya arti daripada ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membantumu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi saya tidak menjelaskan lagi mufradat ayatnya, karena mufradat ayatnya sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Nah, langsung saya akan menjelaskan terkait asbabun nuzul, nasikh mansukh, munasabah, dan juga makna daripada ayat ini menurut perspektif dari tafsir yang saya sebutkan tadi. Nah, asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul, sebab-sebab daripada turunnya ayat ini, yaitu berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah, atau kita kenal dengan penaklukan kota Mekah. Nah, khususnya terkait dengan Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah. Nah, ayah Utsman Abu Thalhah, ya, nama aslinya itu Abdullah bin Abdul Uzza. Ya, jadi Abdullah bin Abdul Uzza ini jadi seorang juru kunci Ka'bah. Nah, yang pada masa itu yang sangat dihormati. Nah, menurut Ibnu Katsir, ayat ini turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kunci Ka'bah kepada dari Utsman pada saat Fathu Mekah. Nah, kemudian menyerahkannya kembali kepada Utsman. Nah, namun pada saat itu Ali bin Abi Thalib juga meminta kepada Nabi agar kunci Ka'bah tersebut diserahkan kepada Sayyidina Ali. Nah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyerahkan kunci tersebut kepada Utsman bin Thalhah. Nah, Ibnu Mardaweh meriwayatkan sebuah peristiwa yang terjadi juga ketika Fathu Makkah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Utsman bin Thalhah untuk menyerahkan kunci Ka'bah. Nah, ketika Utsman hendak menyerahkannya, Abbas berdiri dan meminta agar kunci diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, Utsman pun ragu menyerahkannya, dan kejadian ini terulang hingga 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, wahai Utsman, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, serahkanlah kunci itu kepadaku. Mendengar perkataan tersebut, Utsman akhirnya menyerahkan kunci tersebut. Setelah kunci diterima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah, melihat gambar Nabi Ibrahim dan membersihkannya. Nah, lalu beliau melakukan tawaf. Dan setelah 1 atau 2 putaran, malaikat Jibril turun dan menyampaikan Quran Surah Al-Maidah ayat 8 ini. Nah, dalam ayat tersebut itu ajakan untuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi ajakan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan untuk mencari pujian. Nah,
pujian atau popularitas. Ya. Sebagaimana yang terjadi sekarang, orang berlomba-lomba mencari popularitas. Nah, tidak mencari pujian dan lain sebagainya. Nah, tidak menegakkan kebenaran itu lillahi ta'ala, bukan karena Allah, tapi hanya untuk bagaimana caranya dia itu dipuji oleh orang dan mendapat popularitas. Nah, jadi kita beralih ke nasikh dan mansukh. Nah, apa sih nasikh dan mansukh itu? Nah, nasikh itu kalau dalam ulumul Quran, jadi ayat yang membatalkan hukum sebelumnya disebut dengan nasikh. Nah, kemudian mansukh itu ayat yang hukumnya dibatalkan oleh ayat yang lain. Ya, jadi mansukh itu artinya yang dibatalkan. Nah, sedangkan nasikh dia menjadi dia ini isim fa'il yang artinya yang membatalkan. Nah, jadi begitu. Nasikh wa mansukh. Nah, ayat 8 Quran surah Al-Maidah ini mengandung prinsip yang universal sifatnya. Jadi sifatnya universal dan abadi, yakni kewajiban untuk menegakkan keadilan dalam segala kondisi. Nah, baik terhadap teman maupun musuh, nah, tanpa dipengaruhi oleh cinta ataupun kebencian. Jadi, ketika kita ingin menegakkan keadilan, itu kita tidak melihat orang ini siapa. Oh, saya ingin saya ingin membela dia. Saya memberikan keadilan kepada si A umpama karena dia teman saya. Nah, meskipun si A ini salah, saya harus benarkan dia. Nah, tidak seperti itu. Karena hal yang semacam itu tidak dibenarkan. Nah, jadi yang dibenarkan itu adalah bagaimana caranya kita syuhada abil qist. Nah, kembali kepada ayatnya, bagaimana caranya kita syuhada abil qist, itu kesaksian tanpa ada kecurangan di dalamnya. Jadi kita tidak boleh berbuat curang dalam menegakkan keadilan. Jadi harus benar-benar kita menegakkan keadilan. Jadi ayat ini dia tidak mengandung nasikh dan mansukh. Jadi keadilan sebagai inti daripada ajaran dalam ayat ini itu bersifat tetap dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum atau perintah dalam ayat ini telah dibatalkan atau telah dimansukh. Nah, bahkan ayat Al-Maidah, Quran surah Al-Maidah ayat 8 ini menjadi landasan etika dan nilai keadilan dalam Islam yang berlaku sepanjang masa, baik dalam hubungan antar individu maupun hubungan antar sesama umat beragama. Kemudian kita beralih kepada munasabah. Jadi hubungan atau korelasi dengan ayat lain kah, atau dengan ayat sebelumnya atau dengan ayat setelahnya. Jadi dalam Al-Quran itu Al-Quran surah Al-Maidah ini memiliki munasabah dengan beberapa ayat yang ada di Al-Quran. Nah, ya, tapi di sini saya tidak menyebutkan semuanya. Jadi hanya beberapa saja yang saya sebutkan. Yang pertama, hubungan atau munasabah Quran surah Al-Maidah ayat 8 dengan Quran surah An-Nisa ayat 135. Jadi adanya korelasi antara Quran surah Al-Maidah ayat 8 dengan Quran surah An-Nisa ayat 135. Nah, kedua ayat ini sama-sama menekankan kewajiban untuk menegakkan keadilan tanpa pengaruh hawa nafsu. Jadi poinnya, kita dianjurkan untuk menegakkan keadilan tanpa melibatkan hawa nafsu. Nah, jadi itu poin utamanya. Nah, jadi bahkan teman-teman, ketika kita menegakkan keadilan itu jika melibatkan diri kita, keluarga atau kerabat, itu tidak boleh kita bawa hawa nafsu kita. Jadi kalau kita ya salah, tidak boleh kita membenarkan kesalahan kita karena untuk melindungi diri kita. Nah, itu kita zolim namanya. Kemudian ayat ini maksudnya ya Quran surah An-Nisa tadi 135 itu dia cakupannya memperluas cakupan daripada ayat 8 daripada Quran surah Al-Maidah itu dengan menekankan bahwa keadilan itu tidak hanya berlaku terhadap musuh, tapi juga terhadap orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya keadilan itu harus dijunjung tinggi
di dalam semua situasi tanpa batas. Nah, kemudian hubungan atau munasabah ayat Quran surah Al-Maidah ayat 8, yakni pada Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Jadi korelasi kedua ayat ini jadi menegaskan juga keharusan kita itu untuk berlaku adil. Nah, bahkan dalam konflik ataupun peperangan. Nah, kalau dia di Quran surah Al-Maidah ayat 8 itu berbicara tentang keadilan terhadap musuh Allah. Keadilan terhadap musuh. Nah, sedangkan kalau di Quran surah Al-Hujurat ayat 9 itu menunjukkan penerapannya itu dalam menengahi konflik antar mukmin. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa keadilan itu merupakan prinsip yang sifatnya universal. Sekali lagi, jadi keadilan itu dia sifatnya universal ya teman-teman, tidak tidak spesifik bahwasanya keadilan itu hanya oleh golongan ini. Jadi dia sifatnya universal. Mau dia musuh, mau dia kerabat, teman. Jadi dia sifatnya universal. Nah, jadi diterapkan dalam berbagai konteks termasuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Nah, kemudian korelasi atau hubungan munasabah dengan ayat ini yakni pada Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Sama-sama ayat 8. Jadi korelasinya kedua ayat ini tuh menunjukkan bahwa Islam itu tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim selama mereka tidak memusuhi atau memerangi Islam. Nah, Al-Maidah ayat 8 melarang kebencian menjadi alasan kita untuk bertindak tidak adil. Nah, sedangkan pada Al-Mumtahanah ayat 8 juga mempertegas bahwa keadilan itu harus ditegakkan meskipun terhadap orang-orang yang di luar kelompok agama. Jadi begitu. Jadi kalau di Al-Maidah itu melarang kita benci atau berbuat tidak adil. Nah, sedangkan di Al-Mumtahanah ayat 8 jadi harus lagi lebih menegakkan keadilan itu meskipun terhadap orang-orang yang di luar daripada kelompok agama. Nah, itu sebenarnya ada banyak munasabah daripada ayat tentang keadilan ini. Jadi ada juga di Quran surah Al-Isra ayat 35, Quran surah Al-An'am ayat 152, surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, ini juga. Jadi semua ayat tadi itu saling melengkapi dan memperkuat pesan universal tentang keadilan dalam Islam. Nah, surah Al-Maidah ayat 8 ini juga menjadi dasar prinsip bahwa keadilan itu adalah kewajiban yang harus ditegakkan di atas semua faktor emosional, sosial ataupun ekonomi. Nah, jadi ayat-ayat lain yang tadi disebutkan itu memperinci bagaimana prinsip ini diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Nah, dari konflik antar individu hingga urusan ekonomi dan hubungan antar beragama. Jadi keseluruhannya tadi itu menegaskan bahwa keadilan itu suatu pilar yang membawa manusia itu lebih dekat kepada aqrabulit taqwa, mendekatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beralih kepada makna ayat. Nah, di makna ayat ini ada beberapa tafsir yang kami ambil dari tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Fi Zilalil Quran dan juga tafsir Al-Misbah. Nah, yang pertama tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jadi Allah itu memerintahkan umatnya untuk saling mengingat nikmat dan perjanjian yang telah diikrarkan, yaitu janji untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Nah, janji ini juga mencakup komitmen untuk mematuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi baik dalam konteks kita senang maupun terpaksa. Nah, dalam hal ini juga
umat Islam berjanji untuk mengutamakan perintah Rasulullah SAW di atas keinginan pribadi kita. Nah, jadi begitu teman-teman. Dan selain itu juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya kita bertakwa dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, takwa juga menjadi pedoman bagi umat Islam yang meliputi keikhlasan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah juga itu menekankan bahwasanya keadilan ini merupakan bagian dari takwa dan memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Nah, jadi keadilan ini menjadi ciri khas utama orang-orang yang beriman. Nah, jadi tadi kan di awal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi anjuran untuk orang-orang yang beriman. Jadi ciri khas orang-orang yang beriman itu ya dia memiliki sifat adil. Jadi dia menegakkan keadilan. Nah, seperti itu. Nah. Allah juga mengingatkan bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu termasuk niat dan lintasan hati manusia. Jadi setiap perbuatan baik maupun buruk akan mendapat balasan yang setimpal. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan umatnya untuk menjadi penegak kebenaran demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menegakkan kebenaran itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Nah, bukan karena juga motif duniawi atau popularitas. Nah, karena orang-orang sekarang yang hanya mengejar duniawi saja dan mengejar juga popularitas. Tidak lagi memikirkan menegakkan keadilan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita juga diperintahkan untuk menjadi asyuhada bil qist, saksi yang adil tanpa ada kecurangan atau penyimpangan yang kita lakukan. Nah, jadi semua ini menunjukkan pentingnya takwa, keadilan, keikhlasan itu sebagai pedoman kita sebagai umat muslim. Kemudian kita beralih kepada tafsir fi zilalil Quran. Nah, jadi menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya, salah satu perintah Allah kepada umat Islam itu adalah menegakkan keadilan di antara manusia tanpa dipengaruhi cinta, kebencian, kedekatan, kepentingan pribadi ataupun hawa nafsu. Jadi menurut Sayyid Qutb itu menegakkan keadilan itu tidak boleh dipengaruhi oleh cinta. Jadi ketika ada orang yang kita kasihi, ada orang yang kita cintai, terus ternyata dia dinyatakan bersalah, kemudian kita menegakkan keadilan karena kita cinta sama dia, kita benarkan perbuatannya, itu tidak boleh. Nah, jadi Sayyid Qutb dalam tafsirnya itu mengatakan seperti hal tersebut. Jadi keadilan itu tidak boleh dipengaruhi cinta, kebencian, kedekatan, kepentingan pribadi ataupun hawa nafsu. Nah, jadi keadilan itu lahir dari ketaatan kepada Allah yang mengetahui isi hati manusia. Jadi adil itu sebenarnya teman-teman lahir daripada takwa kita. Nah, jadi ketika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat adil itu sebenarnya akan muncul. Jadi ketika kita tidak bertakwa kepada Allah, maka ini akan akan sedikitnya rasa adil kita. Jadi begitu. Nah, dalam ayat tersebut dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 itu mengajarkan umat Islam itu untuk menahan diri dari melanggar batas dan memerintahkan mereka itu untuk bertindak adil. Jadi kita tuh memang diperintahkan untuk bertindak adil teman-teman, meskipun terhadap orang yang kita benci sekalipun. Nah, karena hal ini mencerminkan tingkat pengendalian dan moralitas tinggi yang hanya dicapai melalui pendidikan ilahi atau manhaj tarbiyah rabbaniyah. Jadi perintah ini mengajarkan umat untuk menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai motivasi utama dalam menegakkan kebenaran, sehingga tidak terikat pada kepentingan duniawi. Jadi begitu. Nah, kita ketahui juga bahwasanya sejak awal mulanya memang umat Islam itu telah menjadikan keadilan ini sebagai bagian integral dalam kehidupan nyata, bukan hanya slogan ataupun
cita-cita. Jadi sejarah juga membuktikan bahwa prinsip keadilan ini memang diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan tingkat kemanusiaan yang belum pernah dicapai oleh masyarakat sebelum atau sesudah Islam. Jadi begitu. Jadi memang keadilan ini menjadi ciri khas utama kita setiap muslim. Nah, dalam perbandingan dengan berbagai sistem buatan manusia termasuk sistem modern, nah, terlihat jelas bahwasanya sistem ilahi Islam yang memiliki keunggulan itu jauh lebih besar. Nah, seruan manusia terhadap keadilan atau nilai-nilai luhur seringkali juga tidak efektif. Nah, karena tidak bersumber dari Allah, dari wahyu Allah. Nah, seruan tanpa landasan ilahi, kata Sayyid Qutb, itu tidak mampu menyentuh hati manusia secara mendalam dan jarang memberikan dampak nyata bagi kehidupan. Jadi Sayyid Qutb mengemukakan bahwasanya seruan yang kita lakukan itu tanpa berdasar atau tanpa landasan ilahi itu tidak mampu menyentuh hati manusia itu secara mendalam dan jarang memberikan dampak nyata. Jadi kalau kita memberikan seruannya memang harus berlandaskan nilai-nilai berbasis nilai-nilai Qurani. Jadi landasannya kita itu adalah Al-Qur'an ya, seperti itu. Nah, jadi juga Islam ini mengajarkan bahwa pesan agama itu harus diwujudkan dalam tatanan kehidupan yang nyata. Jadi seperti itu. Jadi kalau jika agama itu hanya menjadi slogan ataupun simbol, itu akan kehilangan arah atau kehilangan juga pengaruhnya. Ya, jadi karena itu Islam ini menegaskan ada perlunya sistem yang mengintegrasikan ajaran agama Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Nah jadi itu makna daripada sebenarnya ad-din atau agama dalam Islam yang bukan hanya sebuah simbol tapi juga menjadi panduan yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Nah, jadi ketika ajaran ini diterapkan, jadi umat Islam tidak dapat melihat umat Islam itu dapat melihat dunia dari puncak kemuliaan sementara sistem-sistem jahiliyah baik klasik maupun modern itu tetap terperosok dalam ketidakadilan. Nah, namun kalau jika agama ini hanya menjadi retorika tanpa penerapan nyata, esensi Islam sebagai pedoman hidup akan hilang. Jadi begitu teman-teman. Baik, kemudian yang terakhir tafsir Al-Misbah. Jadi menurut Quraisy Shihab, ayat Quran surah Al-Maidah ayat 8 ini itu merupakan kelanjutan daripada pesan-pesan ilahi yang telah disampaikan atau telah disebutkan sebelumnya. Jadi menurut Al-Biqai, ayat ini datang setelah perintah untuk berlaku adil terhadap istri. Jadi baik pada awal maupun pertengahan surah. Nah, jadi karena beberapa istri mungkin berasal dari kalangan non-muslim atau kita sebut dengan ahlul kitab. Nah, oleh karena itu ayat ini jadi ayat 8 ini Quran surah Al-Maidah mengingatkan pentingnya keadilan setelah diperbolehkannya pernikahan dengan mereka. Jadi terkait hal ini juga Quran surah An-Nisa ayat 135 memiliki redaksi yang hampir sama, hanya terdapat perbedaan pada susunan redaksi. Surah An-Nisa ayat 135 berbicara tentang konteks pengadilan hukum, sedangkan Quran surah Al-Maidah ini ayat 8 ini menekankan pentingnya keadilan itu dalam konteks hubungan antar manusia. Jadi hubungan antar manusia terlepas dari agama maupun golongan. Jadi kalau di Quran surah An-Nisa itu dia mengenai pengadilan hukum, sedangkan kalau di Quran surah Al-Maidah ayat 8 ini seperti yang kita sebutkan di awal tadi sifatnya universal. Jadi dia mencakup hubungan antar manusia. Jadi maupun dia berbeda agama sekalipun, maka tetap harus menegakkan keadilan. Nah, perbedaan redaksi yang terjadi pada ayat Al-Maidah dan juga An-Nisa itu menunjukkan konteks yang berbeda. Nah, dalam surah An-Nisa penekanannya itu pada pengadilan hukum, sedangkan Al-Maidah itu pentingnya mengutamakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan pria dan wanita meskipun ada perbedaan agama. Nah, pada ayat Al-Maidah itu ada kata al-qis, keadilan, mendahului kata syuhada atau kata saksi. Karena
fokusnya itu kewajiban melaksanakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Nah, sebaliknya An-Nisa menyesuaikan konteks hukum untuk menekankan ketidakberpihakan. Jadi penting dicatat juga bahwasanya dalam Islam keadilan ini merupakan prinsip utama lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, dibanding daripada kasih sayang yang menjadi fokus dalam agama lain. Meskipun penting, tapi tidak boleh mengalahkan keadilan, terutama kita berhadapan dengan hukum dan kebenaran. Jadi adil juga berarti itu memberikan sesuatu itu sesuai tempatnya, jadi begitu, sesuai pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu definisi daripada adil itu sendiri. Jadi mungkin itu saja dari saya. Syukron ala ihtimamikum. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.